Bahasa empati mengendalikan emosi anak. Saya akan bicarakan bagaimana bahasa empati bisa mengendalikan emosi anak. Ada orang tua yang mengeluh, anaknya sering rewel, marah-marah, teriak-teriak, bahkan tantrum. Hal ini tentu membuat suasana tidak nyaman. Ketika orang tua tidak sabar, maka anak akan dibentak, diancam supaya diam. Nah, secara tidak sadar kita sudah melukai perasaannya anak. Lalu bagaimana supaya anak tenang? Mari kita perhatikan beberapa langkah tentang bahasa empati. Ketika anak sedang menangis, marah, atau bahkan tantrum tadi mengganggu suasana kenyamanan orang tua, maka orang tua yang tidak sabar, apa yang dilakukan? Nah, ikut memarahin anak. Anak dibentak supaya diam. Tujuan orang tua benar, Bapak Ibu, supaya anak diam. Tapi pernahkah Bapak Ibu melihat bagaimana perasaan anak ketika dimarahin? Tentu yang muncul adalah rasa sedih, rasa takut, rasa bingung, rasa kecewa, dan perasaan emosi negatif yang lainnya. Jika ini terjadi terus-menerus, apa yang terjadi? Nah, anak akan merasa tidak disayangi. Orang tua menanamkan rasa kebencian pelan-pelan terhadap diri anak. Anak merasa menjadi tidak percaya diri, menjadi anak pemalu, pasif agresif, bahkan konsep dirinya rendah. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena sebetulnya ini Bapak Ibu, kebutuhan perasaan manusia tidak dipenuhi. Apa sih kebutuhan perasaan manusia? Antara lain, didengarkan, dimengerti, dipahami, dan dihargai. Itu kebutuhan dasar perasaan manusia. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, kata-katamu mengukir jiwa anakmu. Saya akan ilustrasikan dari dua contoh. Pertama, seorang pemahat. Kita tahu seorang pemahat akan memiliki bahan-bahan seperti kayu dan peralatan-peralatan alat-alat yang tajam. Kayu itu akan dibuat menjadi sebuah mahakarya yang indah yang akan dipamerkan atau dihadiahkan pada seseorang. Tentu si pemahat itu mulai mengerjakannya dengan menggergaji, memotong, menguliti, mengamplas, memaku, memukul, menggosok, dan seterusnya, sampai apa yang diinginkan itu bisa terwujud. Tetapi, apakah si pemahat tadi pernah bertanya pada kayu, bagaimana perasaan si kayu ketika diperlakukan seperti itu? Ibaratnya mendidik seorang anak. Tujuannya adalah bagus, tetapi jika caranya seperti cara pemahat, apa yang terjadi dengan jiwa anak kita? Anak kita tergores, terluka jiwanya, dan dia mungkin menjadi anak yang tidak peduli, anak yang agresif, anak yang stres dalam kehidupannya. Yang kedua, ibarat seorang tukang kebun, tukang tanaman. Dia penuh dengan rasa cinta kasih. Dengan seksama dia memilih bibit tanamannya. Dia akan carikan wadahnya, medianya, di mana tempat yang cocok untuk tanaman tersebut. Dengan hati penuh kasih dan perhatian yang luar biasa, tanaman pun mulai tumbuh. Kecukupan matahari diperiksa, apakah banyak atau sedikit. Kemudian diperhatikan takaran untuk pupuknya. Dia lindungi dari segala hama yang mungkin terjadi. Harapannya sama, dia akan mendapatkan hasil yang indah yang bisa dinikmati oleh semua orang dan membahagiakan tentunya.
Nah, dari dua gaya pengasuhan diibaratkan seorang pemahat atau seorang tukang kebun tadi, kira-kira yang cocok yang kita lakukan sehari-hari yang mana ya ini Bapak Ibu? Jika melakukannya seperti tukang kebun, tentu anak akan tumbuh menjadi anak yang peduli, anak yang care, anak yang penuh empati. Kira-kira yang mana gaya pengasuhan kita selama ini? Kembali kepada anak yang sedang emosi tadi, marah, rewel, sedih. Nah, apa yang kita lakukan supaya bisa membantu menenangkan anak tersebut? Ada 3 langkah Bapak Ibu. Pertama, tenangkan diri dulu. Yang kedua, perhatikan emosi anak, ikut berempati. Apakah dia sedang sedih, sedang marah, sedang kecewa, bingung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sapa dengan kalimat empati. Nah, bagaimana prakteknya menyapa dengan kalimat empati? Sebut nama anak dulu, misalnya si Adi, kemudian sebut perasaannya. Kalau misalnya si Adi tadi sedang sedih, tinggal Bapak Ibu lakukan kalimat empatinya. Adi sedih. Jika si abang terlihat kecewa, sebut nama abang. Hasan sedang kecewa, dan seterusnya. Mudah bukan Bapak Ibu? Tinggal mengungkapkan kalimat empati. Tetapi kuncinya pertama sekali Bapak Ibu mesti menenangkan diri. Jangan ikut-ikutan marah seperti anak-anak kita. Nah, kalau sudah tahu bagaimana tipsnya, siap untuk melakukannya? Jika ini sudah mampu kita lakukan, anak akan menjadi tenang, kemudian lebih mudah untuk diajak bicara, dan kita akan tahu apa penyebab anak menjadi emosi tersebut. Oke, udah ya Bapak Ibu ya, siap melakukan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, orang tua adalah teladan utama buat anak-anaknya. Dengan bahasa empati, anak-anak akan mudah dikendalikan emosinya. Parenting adalah mengukir pesan dan meninggalkan kenangan.